Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang lagi sekolah di UPT SDN 43 Gresik, masih di kelas 3D bersama Bu Ifatul Islamiyah. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, mari kita membaca. Kita pintar. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Di sini, anak-anak, ada gambar sejak manusia, bayi, kemudian balita, beranjak remaja, terus dewasa. Nah, setelah kita membaca, ayo kita belajar menulis. Sudah siap pensil dan bukunya? Siapkan dulu. Sebelum kita menulis, kita harus tahu tentang kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya, adapun ciri-ciri dari kalimat tanya ialah sebagai berikut. 1. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Tanda baca tanya seperti apa sih? Itu tuh yang ada di ujung warna biru. 2. Kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya. Kata tanya seperti apa? Mengapa? Di mana? Kemana? Dari mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Berapa? Itu contoh kalimat tanya. Kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah, bagaimanakah, kapankah, dan seterusnya. Kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. Misal, berapakah telur yang pecah? Tuh. 5. Kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang intonasi pada akhir kalimat menurun. Bisa dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus minta bantuan ayah sama bunda untuk mengingat macam-macam kalimat tanya yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Kalian membuat 5 kalimat tanya. Isi dari kalimat tanya harus tentang 1. Berat badan, 2. Tinggi badan, 3. Berbicara, 4. Berjalan, dan yang kelima adalah usia. Buatlah daftar pertanyaan ya nak, sesuai dengan isi pertanyaan di bawah itu.
Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, PB2 tentang pentingnya menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan pendapat sangatlah penting. Selain untuk persatuan, juga dapat dijadikan sebagai ukuran dari tingkat kedewasaan mental dalam menyikapi berbagai perbedaan. Anak-anak pasti sudah pernah melakukan perbedaan pendapat, baik itu di rumah maupun di sekolahan. Hayo diingat-ingat, perbedaan pendapat apakah yang sudah pernah kamu lakukan? Manfaat adanya sikap saling menghargai pendapat. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di dalam masyarakat, menjaga tali persaudaraan antar manusia, menjalankan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, melakukan sikap terpuji, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah tanpa adanya pertengkaran. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Misal, si A dan si B itu tingginya dan berat badannya berbeda-beda. Tetapi mereka juga mempunyai kelebihan yang berbeda pula. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Maka kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Coba anak-anak diamati gambar yang ada di situ. Ada 2 gambar yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Nah, kali ini anak-anakku tahu nggak ini gambarnya apa? Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang dari negara Indonesia. Di kaki burung Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Burung Garuda ini bulunya ada berapa anak-anakku? Dengarkan ya, di dalam burung Garuda ini pada sayap, masing-masing sayap ada 17 helai bulu. Pada ekor ada 8 helai bulu. Pada perisai atau pada pangkal ekor ada 19 helai bulu. Dan di leher burung Garuda ada 45 bulu. Di burung Garuda ada beberapa gambar. Tahu kan anak-anak gambarnya apa? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setelah itu, ayo anak-anak, kita mengerjakan yang ini. Sebelum mengerjakan, anak-anak baca dulu ya, Pancasila. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.